Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama Aya Novel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan Anda. Klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update dari bualan selanjutnya. Terima kasih. Bab 643 Bermain Kartu. Franco pantas mati. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Anda seharusnya tidak menyalahkan diri sendiri. Aku akan baik-baik saja, Kai menghiburnya agar dia tidak merasa bersalah. Kai, ajari aku cara berkultivasi. Tiba-tiba, Josephine angkat bicara. Ia menatap Kai dengan tajam. Saya tidak ingin hanya menjadi wajah cantik. Aku ingin membantumu. Kai memberinya tatapan terkejut. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengatakan itu. Ia menepuk kepalanya dengan lembut dan berkata, sudah kubilang bahwa ini adalah jalan yang sulit. Anda dapat mempelajari beberapa gerakan dari Lisbeth. Itu akan cukup. Siapa bilang kamu hanya berwajah cantik? Bagiku, kamu adalah wanita paling sempurna di dunia. Tidak, saya ingin belajar berkultivasi. Saya ingin menjadi lebih kuat dari Anda dan melindungi Anda di masa depan, tegas Josephine. Dia sepertinya tidak bercanda. Desakannya menggerakkan Kai. Meskipun mencapai fase transendensi, dia tidak tahu bagaimana membawa seseorang ke alam surga atau mengajari seseorang cara berkultivasi. Bahkan, Kai pernah memiliki ide untuk mengajari Josephine cara berkultivasi. Sebagai pembudidaya energi, dia bisa hidup selama beberapa ratus tahun bahkan jika dia tidak menjadi abadi. Jika dia hidup selama itu, Josephine akan menjadi tua dan mati. Satu-satunya cara bagi mereka untuk hidup sampai usia tua adalah agar Josephine memasuki alam surga bersama dengannya. Sayangnya, Kai tidak memiliki kemampuan untuk mengajarinya seperti sekarang. Saya belum bisa mengajar siapapun. Saya akan memberi Anda seorang mentor untuk mengajari Anda cara berkultivasi. Dengan bakat Anda, saya yakin Anda akan melakukan pekerjaan yang lebih baik dari saya. Kai tidak bisa mengajarinya, tapi seseorang telah muncul di benaknya, Riley. Karena Riley telah membantunya, dia yakin bahwa yang pertama akan bersedia mengajari Josephine cara berkultivasi jika dia meminta bantuannya. Aku juga ingin belajar. Lisbeth menimpali. Dia telah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan mengikuti Kai, berharap dia bisa mengajarinya sesuatu. Namun demikian, Kai tidak mengajarinya sama sekali. Kai menghela nafas pasrah. Baiklah. Saya akan memintanya untuk mengajari Anda bersama. Petik 2. Mereka tetap di mansion sampai hampir tengah hari. Batu spiritual telah habis, jadi Kai tidak memiliki energi spiritual yang cukup untuk melanjutkan kultivasinya. Untuk menghentikan mereka dari merenung, dia memutuskan untuk bermain kartu dengan mereka. Kai memiliki post-it di seluruh wajahnya. Pemandangan lucu itu membuat Lisbeth dan Josephine tertawa terbahak-bahak. Di luar, Tommy dan Phoenix mendengar tawa mereka dan bertukar pandang. Mereka tidak bisa tidak mengagumi Kai karena cukup riang untuk bermain game tepat sebelum pertandingannya dengan Grandmaster seni bela diri. Saya selesai. Anda berdua terus menang. Ayo kita pergi makan siang saja. Kai berencana pergi makan siang bersama Josephine dan Lisbeth. Masakan Josephine telah membaik, tetapi masih jauh dari nikmat. Mengapa? Anda tidak suka masakan saya sehingga Anda ingin makan di luar? Josephine bertanya. Tidak, aku hanya tidak ingin membuatmu lelah, Kai memberikan penjelasan dengan cepat. Dia tidak suka masakannya, tapi dia tidak berani menggerutu keras-keras. Itu tidak melelahkan. Lisbeth akan membantuku. Tunggu saja di sini. Dengan itu, Josephine menyeret Lisbeth ke dapur. Tak punya pilihan, Kai kembali ke sofa. Dia hanya bisa berdoa semoga masakan Josephine membaik kali ini.
Ketika dia sedang menunggu, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia terkejut melihat bahwa itu adalah telepon dari Zeke. Bab 644 Adeca Millennium Ginseng. Baru-baru ini, Istana Ramuan telah mengumpulkan semua tumbuhan yang berumur 100 tahun ke atas. Hanya sedikit yang berhasil memasuki Yeringham. Karena ramuan Goldenberg Zeke telah gagal mendapatkan ramuan apapun yang berusia 100 tahun ke atas, dia tidak mengirimkannya kepada Kai. Namun, Zeke tetap akan mentransfer keuntungan penjualan pil revitalisasi ke rekening Kai tepat waktu, karena hanya Kai yang bisa memberinya pil. Kai sudah lama tidak berhubungan dengan Zeke, jadi dia bertanya-tanya mengapa Zeke menghubunginya secara tiba-tiba. Setelah panggilan tersambung, suara Zeke terdengar. Kai, apakah kamu masih mengingatku? Kau tidak melupakanku, kan? Tidak mungkin aku melupakanmu, Zeke. Kaulah yang mentransfer uang ke rekening bankku setiap hari, jawab Kai riang. Jadi, kenapa kamu tiba-tiba memanggilku? Kai, aku punya kabar baik. Saya yakin Anda akan bersemangat setelah mendengar berita itu, kata Zeke bersemangat. Zeke, aku sibuk. Dipotong untuk mengejar, datang jawaban Kai. Dia tampak kesal dengan cara Zeke menahannya dalam ketegangan. Merasakan ketidaksenangannya, Zeke segera berkata, saya menerima berita bahwa ginseng Deca Millennium ditemukan di timur laut. Apa? Kai melompat dari sofa. Sebuah ginseng Deca Millennium sangat langka. Jika Kai bisa mendapatkannya untuk dirinya sendiri, dia pasti bisa meningkatkan kekuatannya. Kai khawatir tentang kurangnya sumber daya ketika ginseng Deca Millennium muncul entah dari mana. Zeke, apakah kamu yakin informasinya dapat dipercaya? Jangan berbohong padaku. Kai tidak repot-repot menyembunyikan ketidakpercayaannya. Zeke menjawab dengan cepat, tentu saja tidak. Aku tidak berani berbohong padamu, Kai. Ingat Zaire Reader dari Goldenberg Herb? Iya, Kai mengangguk. Tuan Reader lah yang berbagi informasi denganku. Kampung halamannya di timur laut, dan dia datang ke Yeringham ketika dia masih muda untuk memulai bisnis di sini. Sekarang, kampung halamannya menemukan ginseng Deca Millennium. Mengetahui bahwa Pak Reader terlibat dalam bisnis jamu, mereka meminta bantuannya untuk menyebarkan berita sehingga mereka bisa mendapatkan pembeli yang cocok, kata Zeke sabar. Kai ingat Zeke memberitahunya bahwa Zaire bukan penduduk lokal Yeringham. Dia tidak menyangka Zaire berasal dari timur laut. Zeke, tunggu dulu. Aku akan segera pergi ke Yeringham, dan kita akan pergi menemui Ziare bersama-sama, kata Kai. Dia kemudian menutup telepon dan berganti pakaian, siap untuk pergi. Kai, kamu mau kemana? Makan siang hampir siap. Josephine berteriak ketika dia melihat bahwa Kai telah berubah dan hendak pergi. Aku tidak akan menemanimu makan siang. Aku punya sesuatu yang penting untuk ditangani. Aku akan kembali beberapa hari kemudian, Kai memberitahu sambil berjalan keluar. Kemana kamu pergi? Bagaimana dengan tantangannya 3 hari kemudian? Josephine bertanya, benar-benar bingung. Kai menjawab, jangan khawatir, aku akan kembali tepat waktu untuk itu. Dia terburu-buru sehingga dia bisa kembali tepat waktu untuk tantangan 3 hari kemudian. Jika dia bisa mendapatkan ginseng Deca Millennium dan meningkatkan kekuatannya, dia tidak perlu takut pada Sander. Tuan Chance, baik Tommy dan Phoenix mendatanginya dan menyapanya. Tommy, ambil mobilnya. Kita menuju ke Yeringham sekarang, perintah Kai. Karena Kai tampak terburu-buru, Tommy dan Phoenix tidak bertanya. Dengan sangat cepat, Tommy mengemudikan mobilnya, dan mereka bertiga menuju ke Yeringham. Tommy menginjak pedal gas, dan mereka hanya butuh sedikit lebih dari 1 jam untuk mencapai Yeringham. Setelah bertemu Zeke, Kai berkata, Zeke, ayo kita temui Ziare sekarang. Bab 645 Potongan Pai Anda. Kai, apakah ini mendesak? Kamu belum makan siang, kan? Haruskah kita makan siang dulu?
Zeke tidak tahu bahwa Kai akan bergegas ke sini tanpa makan siang. Saya tidak punya banyak waktu luang. Ayo pergi sekarang. Kai menarik Zeke dan menyeretnya ke pintu. Mereka baru saja melangkah keluar dari pintu ketika mereka menabrak Yasmin dan Frida. Kedua wanita itu membeku kaget saat melihat Kai. Sudah lama mereka tidak bertemu Kai. Sekarang setelah Kai kembali ke Yeringham tanpa peringatan, Yasmin merasakan gejolak emosi di dalam hatinya, yang menurutnya telah tenang. Kai, kapan kamu sampai di sini? Di mana Josephine? Frida bertanya dengan gembira. Dia tidak ada di sini. Aku di sini untuk Zeke, jawab Kai. Dia kemudian menarik Zeke pergi. Tidak ada waktu baginya untuk berbicara dengan para wanita. Yasmin membuka bibirnya saat Kai berjalan melewatinya, tapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Yasmin, makan siang bersama Frida. Jangan menungguku. Aku akan kembali setelah kita menyelesaikan urusan kita, kata Zeke padanya. Yasmin tidak mengatakan apa-apa saat melihat Kai masuk ke dalam mobil. Dia tetap terpaku di tempat bahkan setelah mobil itu menghilang dari pandangan. Kembali ke kediaman Whittaker di Summerbang, Yasmin ketakutan dan mengira dia akan mati di sana. Keputusasaan mengalir di nadinya saat Kai muncul untuk menyelamatkannya, dan dia tidak akan pernah melupakan pemandangan itu. Yas, kau dan Kai tidak ditakdirkan demikian. Berhenti memikirkan dia. Lagi pula, dia pacar Josephine. Kamu tidak mungkin merebutnya dari Josephine, kan? Frida mengingatkan. Frida telah melihat melalui Yasmin. Sejak Kai menyelamatkan Yasmin dari kediaman Whittaker di Summerbang, Yasmin berubah drastis. Yasmin dan Zeke dulunya adalah pasangan yang saling mencintai, tetapi mereka lebih sering bertengkar setelah kejadian itu. Yasmin selalu membandingkan Zeke dengan Kai. Perlahan-lahan, emosinya pada Kai memudar, karena mereka jarang bertemu, dan dia tahu itu tidak seharusnya terjadi. Tapi tepat saat Yasmin hendak melupakan Kai, dia muncul lagi dalam hidupnya. Penampilannya telah menyebabkan emosi bergerak di dalam hatinya. Ayo pergi. Yasmin tahu tidak ada yang tahu kapan dia dan Kai akan bertemu lagi setelah pertemuan ini. Mungkin mereka tidak akan bertemu lagi selama sisa hidupnya. Kai tidak tahu apa yang ada di pikiran Yasmin. Dia fokus untuk mendapatkan ginseng Decamillennium. Dia akan mendapatkan Decamillennium ginseng tidak peduli apa, bahkan jika itu berarti dia harus merebutnya dari tangan orang lain. Ketika mereka tiba di Goldenberg Herb, Zair sudah menerima kabar dari Zeke dan sedang menunggu di pintu. Setelah menghasilkan banyak uang dari menjual pil revitalisasi Kai, dia sangat menghormati Kai. Tuan Chance. Zair melangkah maju dan membuka pintu dengan hormat. Kai turun dari kendaraannya dan bertanya dengan cemas, Zair, apakah berita tentang ginseng Decamillennium itu benar? Itu benar. Keluarga Sabin dari Timur Laut menemukannya. Mereka tidak terlibat dalam bisnis jamu. Makanya mereka merilis berita untuk mendapatkan pembeli yang cocok, kata Zair dengan pasti. Melihat Zair yang begitu percaya diri, Kai akhirnya tenang. Aku senang itu benar. Ayo pergi ke Timur Laut sekarang untuk mendapatkan ginseng Decamillennium. Begitu saya mendapatkannya, Anda akan mendapatkan sepotong kue Anda, kata Kai dengan sangat mendesak. Tentu. Saya merasa terhormat bisa membantu, Ten. Chance. Saya tidak akan berani meminta imbalan apapun. Zair mengeluarkan beberapa tiket pesawat dari sakunya. Aku sudah memesan tiket pesawat sebelum kedatanganmu. Kai berseri-seri saat melihat tiket penerbangan. Tidak heran Zair dapat mengembangkan bisnisnya di Yeringham dengan cepat meskipun dia bukan orang lokal. Dia rubah yang licik. Kai mengantar Zair, Tommy, dan Phoenix ke bandara. Zeke tidak ikut dengan mereka. Bab 646 terlalu murah. Mereka tiba di Sungai Ironwick di timur laut pada malam hari. Begitu Kai turun dari pesawat, dia merasakan angin sepoi-sepoi yang dingin. Suhu di sini lebih rendah daripada di Horrington. Untungnya, Kai mengenakan pakaian tebal. Kalau tidak,
dia akan kedinginan sekarang. Di luar bandara, sebuah Mercedes-Benz sudah menunggu mereka. Zair telah mengatur agar seseorang menjemput mereka. Paman Zair. Di samping mobil, seorang pria muda melambai pada mereka ketika dia melihat Zair. Ziare membawa mereka ke mobil dan memperkenalkan mereka kepada pemuda itu. Chance, ini keponakan bungsu saya. Dia adalah putra bungsu dari saudara laki-laki saya. Kai memberikan anggukan kepada pemuda itu sebagai bentuk sapaan. Dia tahu sedikit tentang keluarga Ziare, karena yang terakhir telah memperkenalkan keluarganya kepadanya di pesawat. Keluarga Rider memiliki 4 putra, dan Zair adalah yang tertua. Ia dibesarkan dalam keluarga miskin. Karena dingin di timur laut, sulit bagi mereka untuk menanam produk apapun di sana. Jadi, pada usia 18 tahun, Zair meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja di tempat lain. Kemudian, ia memperoleh pijakan yang kokoh di Yeringham dan menjadi kaya dan berkuasa. Namun, dia masih akan kembali ke kampung halamannya setiap tahun. Zair menjalankan bisnis herbal, dan karena ada banyak herbal di hutan di timur laut, dia mengumpulkan saudara-saudaranya untuk membantunya mendapatkan herbal. Bertahun-tahun kemudian, keluarga Rider menjadi keluarga kaya di county di bawah pimpinan Ziare. Mereka memiliki Mercedes-Benz, yang jarang terlihat di kampung halaman mereka. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, mobil itu melaju. Mereka segera tiba di sebuah mansion setinggi 3 lantai, rumah Zair. Adik bungsu Zair tinggal di sini, dan dia juga akan tinggal di sini setiap kali dia kembali. Ayah! Paman Zair kembali. Memasuki rumah, pemuda itu berteriak pada seorang pria parubaya yang duduk di sofa. Pria parubaya itu adalah adik bungsu Zair, Eduardo Rider. Setelah kehidupan mereka membaik, Eduardo mulai malas bekerja. Dia akan menghabiskan hari-harinya bermain kartu dan minum teh dengan santai. Saat melihat Zair, Eduardo dengan cepat bangkit. Zair, itu cepat. Apakah Anda takut orang lain akan mendapatkan ginseng deca milenium? Saya mengatakan kepada keluarga Sabin untuk menyimpannya untuk kami. Semua orang tahu Anda menjual jamu di perbatasan, jadi tidak seorang pun kecuali keluarga kami yang mampu membelinya, katanya dengan puas. Semua orang di sekitarnya tahu bahwa keluarga penunggang berspesialisasi dalam bisnis jamu. Eduardo, cepat dan minta seseorang menyiapkan makanan. Kami berangkat pada siang hari dan tidak sempat makan siang, kata Zair. Zair tahu bahwa Kai dan yang lainnya pasti kelaparan, karena mereka tidak sempat makan siang. Kai telah mencapai fase transendensi, jadi dia tidak akan merasa lapar bahkan jika dia tidak makan selama 10 hari. Namun, dia tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk Tommy dan Phoenix. Eduardo mengangguk dan memberi isyarat agar putranya menanganinya. Dia kemudian meraih tangan Ziare dan membawanya ke sofa. Zair, keluarga Sabin tidak tahu apa-apa. Ketika Anda menyatakan harga Anda, buatlah serendah mungkin. Kami kemudian akan menjualnya dengan harga tinggi di dalam perbatasan dan mengantongi selisihnya. Apakah keluarga Sabin mengungkapkan berapa banyak mereka ingin menjualnya? Tanya Zair. Kami mengeluarkan mereka, dan mereka menginginkan 5 miliar. Saya pikir kita bisa membelinya seharga 3 miliar. Kalau kita bisa membelinya dengan harga segitu, kita bisa menjualnya dengan harga puluhan miliar, Eduardo mengungkapkan rencananya dengan penuh semangat. 3 miliar. Kai, Zair, dan yang lainnya ternganga tak percaya. Harganya lebih murah dari yang mereka duga. Teratai salju berusia 1000 tahun berharga miliaran, jadi ginseng deka milenium akan melebihi 10 miliar. Karenanya, mereka terkejut mengetahui bahwa mereka dapat membelinya seharga 3 miliar. Merasakan keterkejutan Zair, Eduardo tersenyum kecil. Zair, aku akan jujur padamu. Jika Anda bisa mendapatkan dokter ajaib di perbatasan untuk mengobati penyakit Ewan Sabin, mereka mungkin akan menurunkan harganya. Bab 647 Serakah. Apa yang terjadi pada Ewan? Zair bertanya dengan heran.
Eduardo menjelaskan, keluarga Sabin selalu berkecimpung dalam bisnis kayu. Beberapa waktu yang lalu, Ewan membawa anak buahnya ke Black Blind Forest untuk mendapatkan kayu, tetapi mereka hilang selama 3 hari 3 malam. Semua orang pergi mencari mereka, tetapi mereka hanya menemukan Ewan. Dan dia tampaknya telah kehilangan akal sehatnya dan harus bergantung pada orang lain untuk memberinya makan dan minum. Hutan buta hitam. Zaire tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apakah Ewan sudah gila? Aku tidak percaya dia punya nyali untuk menebang kayu di Black Blind Forest. Tidak ada seorang pun di sana selama bertahun-tahun. Ini semua karena uang. Pohon-pohon di Black Blind Forest tinggi dan lebat, sehingga para Sabin menjadi serakah. Ewan membawa anak buahnya ke sana, tetapi mereka semua mati kecuali dia. Dia sekarang gila, tapi setidaknya mereka menemukan ginseng decamillennium di Black Blind Forest. Mendengar itu, Zaire akhirnya mengerti situasinya. Tidak heran tidak ada yang menemukan ginseng decamillennium. Ada banyak orang yang memetik herbal dan jamur di timur laut, jadi tidak mungkin tidak ada yang menemukan ginseng. Ternyata itu di Black Blind Forest. Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini Black Blind Forest? Tuan Chance, itu adalah hutan di timur laut. Tidak ada yang bisa masuk dan keluar hidup-hidup. Perlahan-lahan, rumor yang mengklaim bahwa orang buta telah memakan semua orang yang pergi ke hutan hitam dan gelap dimulai. Begitulah cara mendapatkan namanya, dan sejak saat itu tidak ada yang berani menginjakan kaki di dalamnya, Zaire menjelaskan dengan sabar. Eduardo tercengang melihat saudaranya memperlakukan Kai dengan sopan dan memanggil yang terakhir sebagai Tuan Chance. Dia berasumsi bahwa Kai, Tommy, dan Phoenix adalah bawahan Zaire yang telah mengikuti Zaire di sini. Jelas, dia salah. Zaire, siapa mereka? Dia bertanya. Oh, ini Tuan Chance. Dia datang ke sini untuk ginseng decamillennium, jawab Zaire. Zaire, kita bisa membeli ginseng decamillennium untuk diri kita sendiri. Kenapa kamu membawa seseorang? Eduardo menatap Zaire dengan tatapan tidak senang. Dia telah memberitahu Zaire tentang ginseng decamillennium sehingga mereka dapat membelinya sendiri. Dia tidak tahu Zaire akan membawa orang luar ke sini. Diam. Zaire memelototi Eduardo. Bahkan jika kita membeli ginseng decamillennium, aku akan memberikannya kepada Tuan Chance. Eduardo melihat Kai dari atas ke bawah. Dia menyadari bahwa Kai hanyalah seorang pemuda biasa yang terlihat sangat sederhana. Jelas, Kai tidak dilahirkan dalam keluarga kaya. Dia tidak mengerti mengapa Zaire memperlakukan Kai dengan hormat seperti itu. Meskipun merasa marah, dia menahan lidahnya. Tuan Chance, adikku serakah. Tolong jangan dibawa ke hati, Zaire meminta maaf sambil tersenyum. Tidak apa-apa, jawab Kai sambil tersenyum padanya. Tak lama kemudian, makan malam sudah siap. Zaire memimpin Kai dan yang lainnya ke meja makan sebelum menyiapkan kamar mereka untuk bermalam. Kai menolak tawarannya, karena dia tidak berniat tinggal di kediaman penunggang. Dia tidak suka tidur di rumah orang lain. Sebagai gantinya, dia memerintahkan Tommy untuk memesan kamar di sebuah hotel sebelum menuju ke sana. Setelah membongkar barang-barang mereka, Kai membawa Tommy dan Phoenix keluar untuk berjalan-jalan di sekitar county. Meskipun merupakan daerah yang tenang, ia memiliki pemandangan yang indah dan udara segar. Tepat ketika mereka berjalan-jalan di sekitar county dengan santai, kembali ke kediaman Reader, Eduardo memanggil putranya, Arturo Reader. Ayah, mengapa kamu memanggilku? Arturo bertanya dengan bingung. Eduardo melirik ke kamar Zaire sebelum bertanya dengan suara rendah, ingat 3 orang yang dibawa paman Zaire ke sini. Apakah Anda tahu di mana mereka tinggal?